Makasih pertanyaannya Bu Yesi. Jadi begini, jadi data kita yang di Kominfo itu datanya semua dari sensor di 6 provinsi tadi, dan masing-masing universitas itu punya akun untuk bisa mengakses. Jadi kebetulan saya bawa Aldo dan juga William yang memang sudah membantu juga. Jadi nanti akun yang punyanya Ubidar ini kita mau aktifkan supaya nanti diserahkan ke Ubidar untuk bisa download data dan sekaligus malware-nya, Bu Yesi. Ya, jadi malware itu nanti bisa dipakai untuk membuktikan perilaku daripada serangan tadi. Nah, jadi perihal data ini sebenarnya datanya itu kalau mau semuanya mau di-download bisa, tapi saya saran data di Ubidar ini sudah sangat banyak menurut saya. Karena kalau kita lihat dari Sumatera Selatan itu mayoritas datanya itu ada, karena kita memang taruhnya di beberapa, ada di Pemdanya di Sumatera Selatan, ada juga dari universitas. Nah, jadi itu bisa dikumpulkan dan itu bisa dipelajari. Nah, data setnya cukup besar ya. Jadi toolsnya juga ada. Jadi besok itu kalau saya akan melakukan dua hal. Besok itu saya akan membahas tentang malware dan cara melakukan analisanya. Saya akan mulai dengan cara secara statiknya kita sebut, melihat kodenya, atau secara behavior kalau kita jalankan nanti seperti apa. Nah, nanti dari situ kita bisa tahu perilaku malware. Nah, yang kedua, William akan sharing tentang honeypot. Jadi kita bisa tahu honeypot itu sebenarnya menangkap apa aja, sehingga nanti pada saat kita mengumpulkan data, kita tahu data apa yang memang seharusnya kita kumpulkan. Oke, jadi saya saran kalau boleh dosen dan juga mahasiswa ikut dalam workshop besok supaya Anda tahu sebenarnya data apa sih yang bisa dikumpulkan dan bisa diteliti lebih dalam. Nah, kira-kira ada lagi yang belum terjawab mungkin dari pertanyaannya? Jadi akun yang tadi itu yang saya sampaikan itu nanti yang Aldo bisa komunikasi sama teman-teman Kominfo, itu bisa dapat akunnya, dan akun itu nanti bisa dipakai untuk mengakses hub tadi, ya, repository tadi. Jadi nanti tinggal di-download dan itu bisa di-download, misalnya kita pilih per hari, per minggu, per bulan, atau mungkin setahun. Itu bisa di-download sesuai dengan mungkin kalau dari sisi dataset seperti itu. Ya, betul. Jadi sampai sekarang masih tetap di maintain. Jadi Kominfo punya kepentingan untuk memaintain data ini. Oh ya, satu lagi saya kasih tahu bahwa kenapa Kominfo berkepentingan dengan data itu, karena gini. Kalau tadi kita lihat itu ada IP address yang penyerangnya itu biasanya dipakai oleh Kominfo untuk memvalidasi. Jadi biasanya lewat ID City atau lewat ID Set. Mereka kalau bisa serangan dari China, mereka kolaborasi dengan China. Ini benar nggak IP ini dari sana? Dan kalau ternyata benar, mereka akan melakukan pemblokiran. Iya, betul. Dan sekaligus kenapa kalau ini ada penyerangan dan sebagainya, apa itu? Jadi
dan itu ayam kolaborasinya dengan di Sudan semua makan roti. Ya udah, Tapi artinya di lu sini sudah nasi ada jalan masuk lu untuk cari data. sarapan Sebagai peneliti kan itu yang paling penting. semua nasi. Ya, kemudian Ya, sesi sekarang selanjutnya ini saya suka nasi pengalaman sebagai juga, pengelola ya. apa namanya pengelola Dan gedung ya. terima kasih Kemudian dari teman yang sedang bekerja di Konsumsel Bubble tadi saya kira itu sudah Bibi itu. Mungkin tadi dijelaskan apa namanya trafficnya itu dari internal Konsumsel atau dari luar Konsumsel. Mungkin tadi dijelaskan.สนุกมากเลยค่ะใช้ชีวิตที่นี่แล้วก็เรียนภาษาอินโดนีเซียกับเพื่อนและใช้ภาษาอื่นๆด้วยมีความสุขมากอยากชวนเพื่อนมาเรียนที่ระดับหน้ากันนะคะ Selamat pagi, nama saya Kini, saya dari Thailand. Sekarang saya belajar bahasa Indonesia di Universitas Binadarma Palembang, Indonesia. Saya suka makanan di sini. Di sini sedikit panas, tapi ada teman banyak dan dosen baik. Saya senang sekali tinggal di sini dan senang ketemu orang Indonesia. Terima kasih. Oke, silakan Mas Alun. Action. Lebih jelaskan pengalaman ini yang pertama ini. Yang pertama ya tadi itu pertanyaan bagus soalnya tadi saya kelewat. Jadi saya jawab dari perspektif BBI. Jadi BBI itu sebenarnya punya kemampuan bisa membaca konten kan. Nah, jadi kalau misalnya untuk malware ini butuh namanya analisis dulu. Jadi supaya bisa tahu sebenarnya yang dikirim sama si malware apa aja. Nah, jadi begitu dia lewat kan kita oh iya ini benar baru bisa lakukan tindakan di blok atau apa. Nah terus kan muncul masalah baru nih kalau gitu filternya gimana. Nah kalau yang ini solusinya memang agak susah karena memang kita harus tunggu terjadi dulu kejadian oh ini malware masuk sudah masuk terus ke sistemnya baru habis itu baru bisa kelihatan kita ada oh ada gejala-gejala yang enggak nih. Nah jadi memang butuh tahapan. Saya suka pempek. Saya suka mie jadi sebelum ayam. saya sudah langsung blok. Saya suka ikan. Saya suka baru bisa. dosen Dan ini sebenarnya dua sama yang pertanyaan kedua yang mungkin tentang itu tadi kan. Ini juga sebenarnya Indonesia bisa jadi salah satu penyebabnya. Saya suka mereka juga bisa ada hubungan bahasa dengan juga. Indonesia. Nah, kalau yang pertanyaan kedua ini memang Terima kasih. Oke. Itu tadi di tahun Didus seperti apa tadi di tahunnya Didus? Karena trafficnya naik. Apa justru ada relay dari ini apa namanya? Ada perangkat di internal yang dijadikan relay. Didus ya? Iya, Pak. Oke. nah Action. Hola, buenos días. Mi nombre es Joel. Soy de Bolivia, de América del Sur. Hace 3 meses que estamos aquí. Nos enteramos de que había una baja de Indonesia en la ciudad de Binadarma. Pues estamos felices, contentos. Y bueno, el deseo es seguir aprendiendo, seguir conociendo culturas, idiomas, conociendo todo el contexto que nos rodea en este lugar. Gracias. Halo, selamat siang. Nama saya Pak Joel. Saya berasal dari Bolivia. Saya 4 bulan di Indonesia. Saya pertama kali. Saya belajar bahasa Indonesia di Universitas Binadarma karena teman-teman saya rekomendasi.
dan saya suka budaya Indonesia dan saya suka tahu. Jadi mesti dicek dulu itu. Jadi yang terakhir diri sendiri dari banyak komputer orang sendiri atau dari Indonesia komputer masuk dalam itu maka butuh analisis lebih lanjut. suka network forensik kalau bisa dibilang sih. Nah terus kalau saya lihat dari tekniknya itu sebenarnya ada sih terima kasih. misalkan yang memang itu situ jadi di DOS itu ada yang misalnya menggunakan DGA atau misalnya pakai Netflow. Nah itu juga ada tekniknya. Oke, jadi mungkin yang saya tambahkan sedikit itu adalah bahwa tadi yang dijelaskan oleh Aldo ada dua macam. Kalau kita mendeteksi itu serangan dari luar, biasanya serangan dari luar itu masuk ke router kita yang biasanya lewat ISP. Jadi kalau misalnya di kalau organisasi, maka biasa akan terlihat di network kita. Jadi itu kelihatan kalau dari luar. Nah kalau dari dalam ada dua kemungkinan. Kalau dari dalam, maka pahlawan-pahlawan dalam ini yang melakukan DDoS keluar. Dan itu terjadi. Itu bisa terjadi juga dengan DNS kita atau dia melakukan DDoS keluar lewat berbagai macam IP. Jadi itu juga bisa dideteksi lewat Netflow. Makanya tadi saya bilang tidak bisa lagi kita melihat hanya semata-mata di perimeter security. Kita harus melihat dari berbagai macam data dan kita kumpulkan kalau ada DDoS itu datang dari mana, jenisnya apa dan kenapa seperti itu. Nah itu bisa terjawab kalau kita kumpulkan berbagai data dan kita analisa. Dan itu harus dilakukan secara kontinu. Kira-kira gitu. Oke, ya demikian ya. Itu kalau pertanyaan yang dari Bang Sumsel tadi itu memang harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Kita harus mempelajari karakteristik dari traffic tadi. Ya, saya rasa demikian saja. Divisium Mahasiswa Fakultas Vokasi periode kelima. Jadilah lulusan yang unggul, terampil dan siap kerja. Salam vokasi. Selamat Divisium Mahasiswa Fakultas Vokasi periode kelima. Semoga sukses selalu. Salam vokasi.
awal itu nanti bisa kita lihat dari Sumatera Selatan itu mayoritas dari Selamat ulang tahun Dekan Fakultas Vokasi, Dr. Insinyur Haji Ahmad Saripudin MSc. Semoga panjang umur, bahagia selalu, disayang keluarga, terus profesornya cepat tercapai ya Pak. Amin. Selamat ulang tahun Dekan Fakultas Vokasi, Dr. Insinyur Haji Ahmad Saripudin MSc. Semoga selalu sehat dan bahagia. Selamat ulang tahun Dekan Fakultas Vokasi, Dr. Insinyur Haji Ahmad Saripudin MSc. Semoga selalu sehat dan bahagia. Selamat ulang tahun Dekan Fakultas Vokasi, Dr. Insinyur Haji Ahmad Saripudin MSc. Semoga selalu sehat dan bahagia. Selamat ulang tahun Dekan Fakultas Vokasi, Dr. Insinyur Haji Ahmad Saripudin MSc. Selamat ulang tahun. Fakultas Vokasi. Ulang tahun. Selamat ulang. BKB, Benteng Kuto Besak. Yang di belakang saya ada Ampera, yang mana pemirsa pasti tahu nih, Ampera itu adalah ikon dari Palembang, Sumatera Selatan. Nah, ngomong tentang Palembang, Sumatera Selatan, kita bakal bahas tentang kulinernya Palembang, yaitu pempek. Nah, pasti pemirsa pada penasaran kan gimana sih pembuatan pempek itu? Nah, yuk kita langsung ke tempat pengolahan pempek. Pempek adalah makanan khas Palembang yang terbuat dari ikan yang dihaluskan, sagu, serta beberapa komposisi lain seperti telur, bawang putih, penyedap rasa, dan garam. Penyajian pempek ditemani oleh saus berwarna hitam kecoklat-coklatan yang disebut cuka atau cuko dalam bahasa Palembangnya. Yeay, sekarang kita udah nyampe nih di tempat proses pembuatan pempek yang terkenal di Palembang. Kita langsung aja ke dalam, yuk ikutin. Hai Ibu, selamat pagi. Apa kabar? Ya, dengan siapa Ibu? Hajayanti Mala. Hajayanti Mala. Oke, saya Ica, Bu. Nah, di sini kita pengen tahu nih, Bu, gimana sih proses pembuatan pempek? Boleh nggak, Bu? Boleh. Saya cari tahu. Boleh. Oke, Nah, mungkin kita langsung aja nih ke dapur. Ya, boleh, Yuk. silakan. Nah, Ibu, gimana nih, Bu? Ica pengen nanya dulu nih. Bahannya kan ikan nih, ikannya diapain, Bu? Oh, ikan dikasih air, dikasih garam, dikasih penyedap rasa.
Dikasih penyedap rasa ya. Ini kok bisa jadi seperti ini ikan yang gitu? Diadon. Oh, diadon ya. Sampai kalis. Diadon sampai kalis kayak ini hasilnya. Oh, oke. Berarti di apa tadi Bu? Sampai kalis ya? Sampai kalis. Sampai kalis itu nah jadinya ikannya seperti ini nih. Jadi lebih kayak kental ya. Nah, terus Ibu selanjutnya gimana nih prosesnya Bu? Ini kalau bikin adaan dikasih telur, dikasih bumbu. Bumbunya ini bumbu apa? Ini bawang putih, bawang merah, merica. Oh, jadi seperti ini, maaf ya Ibu ya. Nah, ini bawang merah, bawang putih sama merica nih di blender ya Bu. Ini di blender nih. Berarti ini juga pengaruh ya Bu ya sama rasa pempeknya. Harum. Oke. Nah, terus dibikin adonan gimana nih Bu? Adonan dikasih ikan. Aduk sama Jadi untuk takarannya gimana Bu? Kalau 1 kilo ikan, 1 kilo ikan, 2 telur, bumbunya 2 sendok, dikasih daun bawang. Ya. Nah ini kita nih mau buat pempek apa nih sebelumnya? Ini tahu sama adaan. Oh, pempek tahu sama adaan. Nah kalau pempek tahu sama adaan itu katanya nggak direbus ya? Enggak, langsung digoreng. Langsung digoreng. Kenapa Bu nggak direbus dulu? Itu khasnya digoreng langsung. Itu dikasih. Itu khasnya ya? Adaan. Oh, adaan gitu. Kalau rebusnya jelek. Enggak. Nah tepungnya pakai tepung apa Bu? Tepung tapioka. Jadi kalau untuk pempek sendiri nih Bu, tekstur yang bagus itu gimana sih? Itu jangan banyak ngaduk. Jangan banyak diaduk ya? Emang kalau banyak diaduk kenapa Bu? Keras. Oh, jadinya keras. Nah kalau untuk tekstur yang bagus itu buat pempek itu lebih bagus yang mana nih Bu? Apa keras atau yang gimana? Yang lembut lah. Lembut? Teksturnya lembut. Dan saya dengar-dengar juga ada katanya tuh kejel-kejel gitu ya, enak ya? Kejel enggak, kalau kejel nggak enak. Nggak enak ya? Oh, emang kalau kejel tuh ini banyak terigunya, banyak tepungnya, banyak ngaduk, banyak tepung. Jadi yang bagusnya lembut ya? Nah, harus banyak ikan, tepung sedikit. Tepung sedikit. Nah Bu, untuk ikan nih Bu, pengen tahu nih ikan kualitas yang gimana sih yang bagus nih untuk pempek? Ikannya yang seger. Ini kan kami prosesnya ikannya ikan gabus. Oh, ikan gabus ya? Ikan gabus prosesnya ikannya harus segar. Ya. Harus yang bagus lah. Kalau untuk kayak gini nih, pernah nggak sih Bu disimpan atau untuk besok? Boleh. Boleh ya? Kalau hari ini untuk besok. Kalau ini hari ini digaram, diaduk untuk besok. Untuk besok ya? Emang kalau misalnya 2 hari 3 hari udah nggak bagus lagi? Kalau jangan sampai 3 hari 2 hari. Gitu hari ya? Bagus. Nah tadi Ica udah tanya-tanya banyak nih sama ibunya. Nah sekarang kita lihat proses pembuatannya gimana. Nih.
beberapa jenis pempek Palembang, diantaranya ada pempek kulit, pempek adaan, pempek tahu, pempek telur, dan pempek lenjer. Pempek bisa ditemukan dengan sangat mudah di sekitar kota Palembang. Ada yang menjual di restoran, ada yang di pinggir jalan, dan juga ada yang dipikul. Di semua kantin sekolah, tempat kerja, kampus pasti ada yang menjual pempek. Nah, tadi itu kita udah cari tahu tentang pembuatan pempek. Nah, ternyata di sini itu juga ada proses pembuatan kemplang sama kerupuk khas Palembang nih. Iya, Ibu? Iya. Ini jenis kemplang yang gimana nih, Bu? Terus juga bumbunya gimana cara pembuatannya? Oh, ini nih kemplang pedas. Bumbunya ikan, garam, penyedap rasa, bawang putih, bawang merah, cabai merah. Nah, terus pembuatannya dari awal gimana nih? Itu diaduk ikan, dikasih air, dikasih bumbu cabai dengan bawang putih, bawang merah, diaduk sampai kalis. Nah, sudah kalis, ini prosesnya menjadi ikan. Terus ini dipuli. Nah, itu kayaknya hampir sama ya dengan ngaduk antara bahan baku sama tepungnya ya, sama kayak pempek tadi? Enggak, ini agak lebih banyak puli. Oh, lebih banyak puli. Oh gitu. Soalnya kalau kerupuk dia kurang puli, tak bagus prosesnya. Oh, enggak bagus. Hasilnya tak bagus. Kalau pempek tak boleh banyak puli, dia kejel. Oke. Nah, itu kalau untuk tekstur kemplangnya sendiri tuh yang bagus gimana, Bu? Oh, itu banyak itu prosesnya harus banyak ikan, airnya dikit, 3/1, 1 air 3 ikan, itu perbandingan. Oke. Nah, kalau ini kerupuk atau kemplang? Ini kerupuk. Ini kerupuk ya. Nah, ini kerupuknya kan keriting-keriting gini nih. Itu bikinnya kalau tanpa yang alat itu apa namanya, Bu? Kuningan. Batok kuningan. Batok kuningan. Nah, kalau tanpa itu bisa nggak, Bu, kira-kira dibuat kayak keriting gitu? Nah, ini kalau batok kerupuk batok, ini harus pakai kuningan ini. Iya. Lebih lenat, lebih padat. Lebih padat. Jadi nggak bisa ya kalau nggak pakai kuningan ya? Nggak bisa. Oke. Nah, tadi itu udah kita dari proses pembuatan kemplang nih. Nah, sekarang ini proses apa lagi nih, Bu? Ini pengeringan, gelondongan. Nah, terus ini sekarang pemotongan. Oh, jadi setelah dijemur, terus diiris ya? Ya, diiris, dipotong. Oh, oke. Diiris ini ada ukuran tersendiri nggak, Bu? Ya, ya harus tebelnya harus standar. Standar. Yang kalau lebih tipis kan nggak bagus. Tebal juga nggak bagus, ya harus standar. Oh gitu. Ini prosesnya ini tebelnya. Tebel, boleh lihat, Bu? Oh iya, tebel. Nah, tebel ini nih kalau buat pembuatan kemplangnya nih, kemplang panggang ini nih. Nah, dipotongnya tuh biasanya setebel ini. Bisa dilihat. Kalau yang goreng, nah, oh, kalau yang goreng tuh beda lagi nih, setipis ini. Tuh. Teksturnya tuh. Oke, ini aja ya, Bu ya? Iya. Yang ini langsung dijemur.
tadi udah ngikutin nih gimana proses pembuatan pempek. Sekarang kita lagi nungguin pempeknya dihidangin. Nggak sabar pengen nyicipin nih gimana sih rasanya. Wah, ini dia nih yang ditungguin dari tadi. Boleh ya Bu ya, langsung cicipin boleh ya. Udah nggak sabar nih Bu pengen nyicipin. Wangi ikannya tuh ke itu. Boleh ya Bu ya dicicipin ya. Dulunya kita ambil cuka dulu. Kita siapin cuka. Nah, ini nih caranya. Aku pengen cicipin yang tahu dulu. Tahu. Nih, pempek tahu. Kita cicipin ya. Dihirup nih. Kerasa banget, enak banget. Nggak sia-sia nih kita ngikutin gimana pembuatannya tadi. Dan ternyata hasilnya enak banget, pemirsa. Oke, kita dari tadi udah ngikutin nih dari pertama proses pembuatannya pempek dan sampai nyicipin, dan sekarang Ici udah kenyang banget. Dan kayaknya kita sampai di sini aja, dan sampai jumpa di episode berikutnya di Wisata Kuliner Nusantara. Bye bye.
Makasih pertanyaannya Bu Yesi. Jadi begini, jadi data kita yang di Kominfo itu datanya semua dari sensor di 6 provinsi tadi, dan masing-masing universitas itu punya akun untuk bisa mengakses. Jadi kebetulan saya bawa Aldo dan juga William yang memang sudah membantu juga. Jadi nanti akun yang punyanya Ubidar ini kita mau aktifkan supaya nanti diserahkan ke Ubidar untuk bisa download data dan sekaligus malware-nya, Bu Yesi. Ya, jadi malware itu nanti bisa dipakai untuk membuktikan perilaku daripada serangan tadi. Nah, jadi perihal data ini sebenarnya datanya itu kalau mau semuanya mau di-download bisa, tapi saya saran data di Ubidar ini sudah sangat banyak menurut saya. Karena kalau kita lihat dari Sumatera Selatan itu mayoritas datanya itu ada, karena kita memang taruhnya di beberapa, ada di Pemdanya di Sumatera Selatan, ada juga dari universitas. Nah, jadi itu bisa dikumpulkan dan itu bisa dipelajari. Nah, datasetnya cukup besar ya. Jadi toolsnya juga ada. Jadi besok itu kalau saya akan melakukan 2 hal. Besok itu saya akan membahas tentang malware dan cara melakukan analisanya. Saya akan mulai dengan cara secara statik yang kita sebut, melihat kodenya, atau secara behavior kalau kita jalankan nanti seperti apa. Nah, nanti dari situ kita bisa tahu perilaku malware. Nah, yang kedua, William akan sharing tentang honeypot. Jadi kita bisa tahu honeypot itu sebenarnya menangkap apa aja, sehingga nanti pada saat kita mengumpulkan data, kita tahu data apa yang memang seharusnya kita kumpulkan. Oke, jadi saya saran kalau boleh dosen dan juga mahasiswa ikut dalam workshop besok supaya Anda tahu sebenarnya data apa sih yang bisa dikumpulkan dan bisa diteliti lebih dalam. Nah, kira-kira ada lagi yang belum terjawab mungkin dari pertanyaannya? Oh, oke. Jadi kalau mengenai hubnya ya, jadi untuk central repository-nya, datanya itu memang terkumpul di Kominfo, dan untuk mengakses nanti, jadi akun yang tadi itu yang saya sampaikan itu nanti biar Aldo bisa komunikasi sama teman-teman di Kominfo, itu bisa dapat akunnya, dan akun itu nanti bisa dipakai untuk mengakses hub tadi, ya repository tadi. Jadi nanti tinggal di-download, dan itu bisa di-download misalnya kita pilih per hari, per minggu, per bulan, atau mungkin setahun. Ya, itu bisa di-download sesuai dengan kebutuhan aja. Mungkin kalau dari sisi dataset seperti itu, Pak. Iya, update. Jadi sampai sekarang masih tetap di-maintain. Jadi Kominfo punya kepentingan untuk memaintain data itu. Oh ya, satu lagi saya kasih tahu bahwa kenapa Kominfo berkepentingan dengan data itu, karena gini. Kalau tadi kita lihat itu ada IP address yang penyerangnya itu biasanya dipakai oleh Kominfo untuk memvalidasi. Jadi biasanya lewat ID CIRTI atau lewat ID cert, mereka kalau bisa serangan dari China. Nah, mereka kolaborasi dengan China. Ini benar nggak IP ini dari sana?
Dan kalau ternyata benar, mereka akan melakukan pemblokiran. Artinya sudah dipetahkan gitu Pak ya? Iya betul. Dan Rekam. sekaligus kenapa kok ini ada penyerangan dan sebagainya, apakah itu benar? Ya jadi itu penting buat nanti kolaborasinya dengan pihak luar negerinya. Oke. Ibu ya, artinya Bu sudah ada jalan masuk Bu untuk cari data yang itu. Sebagai peneliti kan itu yang paling penting Pak. Ya, kemudian sesi selanjutnya ini pengalaman sebagai pengelola pengelola network ya. Kemudian dari teman yang sedang bekerja di Sumsel Bubble tadi saya kira itu sudah Ribi itu. Mungkin tidak dijelaskan trafficnya itu dari internal Bank Sumsel atau dari luar ke Bank Sumsel. Mungkin tadi tidak dijelaskan. Saya jawab dari perspektif BPI. Jadi BPI itu sebenarnya punya kemampuan bisa membaca konten kan. Nah, jadi kalau misalnya untuk malware ini butuh namanya analisis dulu. Jadi supaya bisa tahu sebenarnya yang dikirim sama si malware-nya apa sih. Nah, jadi begitu dia lewat, terdetek, oh ya ini benar. Kemudian baru bisa kita lakukan tindakan di blok atau apa. Nah, terus kan muncul masalah baru nih kalau gitu, filternya gimana? Nah, kalau yang ini solusinya memang agak susah karena memang kita harus tunggu terjadi dulu kejadian, oh ini malware sudah masuk terus ke sistemnya, baru habis itu baru bisa kelihatan kita ada gejala-gejala yang gagal nih. Nah, jadi memang butuh tahapan untuk bisa ngebloknya dari tahapan level network. Jadi sebelum dia masuk saja sudah langsung diblok. Nah itu jadi dengan analisis baru bisa. Dan ini sebenarnya ada hubungannya sama yang pertanyaan kedua, ngomongin tentang DDoS tadi kan. Ini juga sebenarnya bisa jadi salah satu penyebabnya malware itu juga bisa ada hubungannya dengan DDoS juga. Nah kalau yang pertanyaan kedua ini memang sorry, itu tadi tahu DDoS seperti apa tadi? Tahunya DDoS? Karena trafficnya naik. Ya. Apa justru ada relay dari ini apa namanya? Ada perangkat di internal yang dijadikan relay. DDoS ya? Iya, Pak. Oke. Nah, DDoS aslinya dari luar berarti. DDoS dari luar kalau kita kan bukan ya.
Jadi mesti dicek dulu itu. Jadi yang nyerang tuh diri sendiri dari banyak komputer itu ke diri sendiri atau dari luar itu benar-benar masuk ke dalam. Itu butuh analisis lebih lanjut gitu kan. Network forensik kalau bisa dibilang sih. Nah, terus kalau dari dari teknik-tekniknya itu sebenarnya ada sih, kita memang risetkan yang memang itu ke arah situ. Jadi di DOS itu ada yang misalnya menggunakan DGA atau misalnya pakai NetFlow. Nah, itu juga ada gitu tekniknya. Oke, jadi mungkin yang saya tambahkan sedikit itu adalah bahwa tadi yang dijelaskan oleh Aldo ada dua macam. Kalau kita mendeteksi itu serangan dari luar, biasanya serangan dari luar itu masuk ke router kita dan biasanya lewat ISP. Ya, jadi kalau misalnya ini kalau organisasi, maka biasa akan terlihat di netflow kita. Ya, jadi itu kelihatan bahwa kalau memang dari luar. Nah, kalau dari dalam ada dua kemungkinan. Kalau dari dalam, maka malware dalam ini yang melakukan DDoS keluar. Oke, dan itu terjadi. Itu bisa terjadi juga dengan DNS kita atau dia melakukan DDoS keluar lewat berbagai macam IP. Oke, jadi itu juga bisa dideteksi lewat netflow. Makanya nanti saya bilang tidak bisa lagi kita melihat hanya semata-mata di perimeter security. Kita harus melihat dari berbagai macam data dan kita kumpulkan. Oh, kalau ada DDoS itu datang dari mana, jenisnya apa, dan kenapa seperti itu. Nah, itu bisa terjawab kalau kita kumpulkan berbagai data dan kita analisa. Dan itu harus dilakukan secara kontinu. Kira-kira. Oke, ya demikian ya. Itu kalau pertanyaan yang dari Bang Sumsel tadi itu memang harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Kita harus mempelajari karakteristik dari traffic tadi. Ya, saya rasa demikian saja. Benteng Kuto Besak. Yang di belakang saya ada Ampera, yang mana pemirsa pasti tahu nih, Ampera itu adalah ikon dari Palembang, Sumatera Selatan. Nah, ngomong tentang Palembang, Sumatera Selatan, kita bakal bahas tentang kulinernya Palembang, yaitu pempek. Nah, pasti pemirsa pada penasaran kan gimana sih pembuatan pempek itu? Nah, yuk kita langsung ke tempat pengolahan pempek. Pempek adalah makanan khas Palembang yang terbuat dari ikan yang dihaluskan, sagu, serta beberapa komposisi lain seperti telur, bawang putih, penyedap rasa, dan garam. Penyajian pempek ditemani oleh saus berwarna hitam kecoklat-coklatan yang disebut cuka atau cuko dalam bahasa Palembangnya. Yeay, sekarang kita udah nyampe nih di tempat proses pembuatan pempek yang terkenal di Palembang. Kita langsung aja ke dalam, yuk ikutin. Hai Ibu, selamat pagi. Apa kabar? Ya, dengan siapa Ibu?
Hajayanti Mala. Hajayanti Mala. Oke, saya Ica, Bu. Nah, di sini kita pengen tahu nih, Bu, gimana sih proses pembuatan pempek? Boleh nggak, Bu? Boleh. Saya cari tahu. Boleh. Oke. Nah, Mungkin kita langsung aja nih ke dapur. Ya, boleh, silakan. Nah, Ibu, gimana nih, Bu? Ica pengen nanya dulu nih. Bahannya kan ikan nih, ikannya diapain, Bu? Oh, ikan dikasih air, dikasih garam, dikasih penyedap rasa. Dikasih penyedap rasa ya. Ini kok bisa jadi seperti ini ikan yang gitu? Diadon. Oh, diadon ya. Sampai kalis. Nah, diadon sampai kalis kayak ini hasilnya. Oh, oke. Berarti apa tadi, Bu? Sampai kalis ya? Sampai kalis. Sampai kalis itu, nah jadinya ikannya seperti ini nih. Jadi lebih kayak kental ya. Nah, terus Ibu, selanjutnya gimana nih prosesnya, Bu? Ini kalau bikin adaan, dikasih telur, dikasih bumbu. Bumbunya ini bumbu apa? Ini bawang putih, bawang merah, merica. Oh, jadi seperti ini, maaf ya, Ibu ya. Nah, ini bawang merah, bawang putih sama merica nih di blender ya, Bu. Ini di blender nih. Berarti ini juga pengaruh ya, Bu ya, sama rasa pempeknya. Harum. Oke. Nah, terus dibikin adonan gimana nih, Bu? Adonan dikasih ikan. Aduk sama Jadi untuk takarannya gimana, Bu? Kalau 1 kilo ikan, 1 kilo ikan, 2 telur, bumbunya 2 sendok, dikasih daun bawang. Ya. Nah, ini kita nih mau buat pempek apa nih sebelumnya? Ini tahu sama adaan. Oh, pempek tahu sama adaan. Nah, kalau pempek tahu sama adaan itu katanya nggak direbus ya? Nggak, langsung digoreng. Langsung digoreng. Kenapa, Bu, nggak direbus dulu? Nggak, itu khasnya digoreng langsung. Itu dikatakan itu khasnya ya? Adaan. Oh, adaan gitu. Kalau direbus dia jelek. Nggak. Nah, tepungnya pakai tepung apa, Bu? Tepung tapioka. Jadi kalau untuk pempek sendiri nih, Bu, tekstur yang bagus itu gimana sih? Itu jangan banyak ngaduk. Jangan banyak diaduk ya? Emang kalau banyak diaduk kenapa, Bu? Keras. Oh, jadinya keras. Nah, kalau untuk tekstur yang bagus itu buat pempek itu lebih bagus yang mana nih, Bu? Apa keras atau gimana? Yang lembut lah. Lembut? Ya, teksturnya lembut. Dan saya dengar-dengar juga ada katanya tuh kejel-kejel gitu ya, enak ya? Kejel nggak, kalau kejel nggak enak. Nggak enak ya? Oh, emang kalau kejel tuh Sandra, yo soy de Argentina, acá estudio Bahasa Indonesia en la Universidad Bina Dharma. ¿Para qué estudio Bahasa Indonesia? Para poder comunicarme, poder entender la cultura dentro de este contexto que es totalmente diferente de donde yo vengo. La Universidad Bina Dharma me ha facilitado material para poder estudiar en un lugar, es un lugar fresco para poder estudiar, hay muy buenos docentes. ¿Y por qué yo elegí Bina Dharma? Lo elegí porque nuestro primer profesor que nos enseñó a nosotros en Bahasa Indonesia, él estudiaba acá en esta universidad y él nos recomendó por su nivel la Universidad Bina Dharma. Saya sekarang bicara bahasa Indonesia. Ya. Halo, selamat pagi. Nama saya Sandra. Saya berasal dari Argentina. Saya belajar di Universitas Bina Dharma Bahasa Indonesia. Kenapa saya belajar bahasa Indonesia? Belajar untuk boleh hidup lebih baik di sini, boleh mengerti orang bicara, mengerti
kenapa saya memilih Bina Dharma? Saya pilih Bina Dharma karena ketika saya datang di sini ada guru di rumah, dia belajar di Universitas Bina Dharma, jadi dia selalu bicara tentang level Universitas Bina Dharma, jadi saya pilih universitas. Muchas gracias, terima kasih, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana ismi Muhammad Hamid Muhammad Adam. Ana min Sudan. أنا أدرس اللغة الأندلسية في جامعة بينا درما، وأنا فرحان شديد ومبسوط لأني أدرس في جامعة بينا درما، هذه الجامعة العريقة. أنا سمعت عنها وأنا في السودان من أخي يحيى حامد، أيضا يدرس في أندونيسيا، وقدمت إليها من السودان وتم قبولي في المنحة الأندونيسية لجامعة بينا درما، وقدمت إليها في هذا والآن عندي 3 أشهر أنا أدرس اللغة الأندونيسية، ووجدت هنا الجامعة ما شاء الله جامعة عريقة ومتقدمة ومتطورة، ويوجد محاضرين أكفاء في جامعة بينا درما، وإن شاء الله نواصل الدراسة هنا لمدة سنة واحدة، وأنا أريد إن شاء الله بعد الانتهاء من الدراسة أريد المواصلة إن شاء الله في تقديم الماجستير والدكتوراه في هذه الجامعة، لأني أنا أحب الجامعة وأنا أحب أندونيسيا. Selamat siang, nama saya Muhammad Hamid, saya dari Sudan, saya berasal Sudan, saya belajar bahasa Indonesia di Universitas Bina Dharma. Saya suka Indonesia dan saya cinta Universitas Bina Dharma. Ada kakak saya di Indonesia juga, dan di Palembang. Dia juga belajar bahasa Indonesia tahun lalu di Universitas Sriwijaya di Antarlaya tahun lalu. Dan semua di Bina Dharma, kita di Bina Dharma bahagia, dan saya senang sekali bertemu mahasiswa Bina Dharma, dan juga suka semua dosen di Bina Dharma, dan saya mau tinggal di sini di Palembang. Saya suka Palembang, dan saya mau tahu budaya Palembang, dan saya suka makan Palembang. Saya suka pempek. makan tradisional Palembang. Saya suka pempek dan suka ikan dan ayam, nasi. Di Sudan semua makan roti, tapi di sini nasi, makan sarapan dan makan siang, makan semua nasi. Sekarang saya suka nasi juga ya. Dan terima kasih, sampai jumpa. สวัสดีค่ะ ฉันชื่อเคนี่ค่ะ มาจากประเทศไทย ตอนนี้กำลังเรียนภาษาอินโดนีเซียอยู่ที่มหาวิทยาลัยบินาดาร์มาที่ปาเลมบังอินโดนีเซียค่ะ
อยู่ที่นี่มีความสุขมากเลยค่ะ ถึงอากาศจะร้อนนิดหน่อยแต่ว่าคุณครูกับเพื่อนๆที่นี่สนุกมากเลยค่ะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เราทำไปมีของกินของที่นี่แล้วก็เรียนภาษาอินโดนีเซียกับเพื่อนๆได้แชร์ภาษาอื่นๆด้วยมีความสุขมากเลยค่ะที่นี่อยากเชิญเพื่อนๆมาเรียนที่บินาดามากันนะคะขอบคุณค่ะ Oke, kan. Mas. Selamat pagi, nama saya Kenny, saya dari Thailand. Sekarang saya belajar bahasa Indonesia di Universitas Bina Dharma, Palembang, Indonesia. Saya suka makan di sini. Di sini sedikit panas, tapi ada teman banyak dan dosen baik. Saya senang sekali tinggal di sini dan senang ketemu sama teman yang di luar negara dan orang Indonesia. Terima kasih. Jina langu ni Abel Bila. Niwatokea ku Malawi. Niwafunzira ku Binadama University. Niwafunzira chakula changu ngogo chimene chili bahasa Indonesia. Ndimakonda college ya Binadama University. Komanso ndimakonda dziko la Indonesia. Ndimakonda so chakudya chimene chimapezeka ku Indonesia. Komanso ndimakonda chikhalidwe cha anthu Indonesia. Ndimakonda so aphunzitsi amene amaphunzitsa pa college dziko kwambiri. Nama saya Abel Bila. Saya dari Malawi. Saya belajar bahasa Indonesia Bina Dharma University. Saya suka makan palembang. Saya suka pempek. Saya suka mie ayam. Saya suka ikan. Saya suka dosen di Bina Dharma Universitas. Hola, buenos días. Mi nombre es Joel. Soy de Bolivia, en América del Sur. Hace 3 meses que estamos aquí. Nos enteramos de que había una oportunidad para poder estudiar Bahasa Indonesia en esta universidad, Bina Dharma. Y pues estamos felices, contentos. Y bueno, el deseo es seguir aprendiendo, seguir conociendo la cultura, seguir conociendo el idioma, seguir conociendo todo el contexto que nos rodea en este lugar. Gracias. Halo, selamat siang. Nama saya Pak Joel. Saya berasal dari Bolivia. Saya 4 bulan di Indonesia. Saya pertama kali saya belajar bahasa Indonesia di Universitas Bina Dharma karena teman-teman saya rekomendasi dan saya suka budaya Indonesia dan saya suka tahu orange di Indonesia, makan, suka dan saya nikah di Indonesia. Terima kasih. Buenos días, mi nombre es Mari, soy doctora en Bolivia. Estoy aquí estudiando el idioma de Bahasa Indonés en Indonesia. Tengo 4 meses de estadía. Me gusta el lugar, me gusta la gente, la cultura y muchas gracias. Nama saya Ibu Mary. Dan saya dokter dari Bolivia. Nama saya dari Bolivia. Karena
Benteng Kuto Besak. Yang di belakang saya ada Ampera, yang mana pemirsa pasti tahu nih, Ampera itu adalah ikon dari Palembang, Sumatera Selatan. Nah, ngomong tentang Palembang, Sumatera Selatan, kita bakal bahas tentang kulinernya Palembang, yaitu pempek. Nah, pasti pemirsa pada penasaran kan gimana sih pembuatan pempek itu? Nah, yuk kita langsung ke tempat pengolahan pempek. Pempek adalah makanan khas Palembang yang terbuat dari ikan yang dihaluskan, sagu, serta beberapa komposisi lain seperti telur, bawang putih, penyedap rasa, dan garam. Penyajian pempek ditemani oleh saus berwarna hitam kecoklat-coklatan yang disebut cuka atau cuko dalam bahasa Palembangnya. Yeay, sekarang kita udah nyampe nih di tempat proses pembuatan pempek yang terkenal di Palembang. Kita langsung aja ke dalam, yuk ikutin. Hai Ibu, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Ya, dengan siapa Ibu? Hajayanti Mala. Hajayanti Mala. Oke, saya Ica, Bu. Nah, di sini kita pengen tahu nih Bu, gimana sih proses pembuatan pempek? Boleh nggak Bu? Boleh. Saya cari tahu. Boleh. Oke, Nah, mungkin kita langsung aja nih ke dapur. Ya, boleh, Yuk. silakan. Nah, Ibu, gimana nih Bu? Ica pengen nanya dulu nih. Bahannya kan ikan nih, ikannya diapain Bu? Oh, ikan dikasih air, dikasih garam, dikasih penyedap rasa. Dikasih penyedap rasa ya. Ini kok bisa jadi seperti ini ikan yang gitu? Diadon. Oh, diadon ya. Sampai kalis. Diadon sampai kalis kayak ini hasilnya. Oh, oke. Berarti apa tadi Bu? Sapi kalis ya? Sampai kalis. Sampai kalis itu, nah jadinya ikannya seperti ini nih. Jadi lebih kayak kental ya. Nah, terus Ibu, selanjutnya gimana nih prosesnya Bu? Ini kalau bikin adaan, dikasih telur, dikasih bumbu. Bumbunya ini bumbu apa? Ini bawang putih, bawang merah, merica. Oh, jadi seperti ini, maaf ya Ibu ya. Nah, ini bawang merah, bawang putih sama merica nih di blender ya Bu? Ini di blender nih. Berarti ini juga pengaruh ya Bu ya sama rasa pempeknya. Harum. Oke. Nah, terus dibikin adonan gimana nih Bu? Adonan dikasih ikan. Aduk sama Jadi untuk takarannya gimana Bu? Kalau 1 kilo ikan, 1 kilo ikan, 2 telur. 2 telur. Bumbunya 2 sendok. Dikasih daun bawang. Ya. Nah, ini kita nih mau buat pempek apa nih sebelumnya? Ini tahu sama adaan. Oh, pempek tahu sama adaan. Nah, kalau pempek tahu sama adaan itu katanya nggak direbus ya? Nggak, langsung digoreng. Langsung digoreng. Kenapa Bu nggak direbus dulu? Itu khasnya digoreng langsung. Itu dikatakan itu khasnya ya? Adaan. Oh, adaan gitu. Kalau direbus dia jelek. Nggak. Nah, tepungnya pakai tepung apa Bu? Tepung tapioka. Jadi kalau untuk pempek sendiri nih Bu, tekstur yang bagus itu gimana sih? Itu jangan banyak ngaduk. Jangan banyak diaduk ya? Emang kalau banyak diaduk kenapa Bu? Keras. Oh, jadinya keras. Nah, kalau untuk tekstur yang bagus itu buat pempek itu lebih bagus yang mana nih Bu? Apa keras atau gimana? Yang lembut lah. Lembut? Teksturnya lembut. Dan saya dengar-dengar juga ada katanya tuh kejel-kejel gitu ya, enak ya? Kejel nggak, kalau kejel nggak enak. Nggak enak ya? Oh, emang kalau kejel tuh ini banyak terigunya, banyak tepungnya, banyak ngaduk, banyak tepung. Oh, jadi yang bagusnya lembut ya? Ya, nah, harus banyak ikan, tepung sedikit. Tepung sedikit. Nah Bu, untuk ikan nih Bu, pengen tahu nih ikan kualitas yang gimana sih yang bagus nih untuk pempek? Ikannya yang segar. Ini kan kami prosesnya ikannya ikan gabus. Oh, ikan gabus ya? Ikan gabus, prosesnya ikannya harus segar. Ya. Harus yang bagus lah. Kalau untuk kayak gini nih, pernah nggak sih Bu disimpan atau untuk besok? Boleh. Boleh ya? Kalau hari ini untuk besok. Kalau ini hari ini digaram, diaduk untuk besok. Untuk besok ya? Emang kalau misalnya 2 hari 3 hari udah nggak bagus lagi? Kalau jangan sampai 3 hari 2 hari.
Gitu Hal ya. yang bagus. Nah, tadi Ica udah tanya-tanya banyak nih sama ibunya. Nah, sekarang kita lihat proses pembuatannya gimana. Nih. Ada beberapa jenis pempek Palembang, diantaranya ada pempek kulit, pempek adaan, pempek tahu, pempek telur, dan pempek lenjer. Pempek bisa ditemukan dengan sangat mudah di sekitar kota Palembang. Ada yang menjual di restoran, ada yang di pinggir jalan, dan juga ada yang dipikul. Di semua kantin sekolah, tempat kerja, kampus, pasti ada yang menjual pempek. Nah, tadi itu kita udah cari tahu tentang pembuatan pempek. Nah, ternyata di sini itu juga ada proses pembuatan kemplang sama kerupuk khas Palembang nih. Iya, Ibu? Iya. Ini jenis kemplang yang gimana nih, Bu? Terus juga bumbunya gimana cara pembuatannya? Oh, ini nih kemplang pedas. Bumbunya ikan, garam, penyedap rasa, bawang putih, bawang merah, cabai merah. Nah, terus pembuatannya dari awal gimana nih? Itu diaduk ikan, dikasih air, dikasih bumbu cabai dengan bawang putih, bawang merah, diaduk sampai kalis. Nah, sudah kalis, lagi. Ini prosesnya menjadi ikan. Terus ini dipuli. Nah, itu kayaknya hampir sama ya dengan ngaduk antara bahan baku sama tepungnya ya, sama kayak pempek tadi? Enggak, ini agak lebih banyak uli. Oh, lebih banyak uli. Oh gitu. Soalnya kalau kerupuk dia kurang uli, tidak bagus prosesnya. Oh, enggak bagus. Hasilnya tidak bagus. Kalau pempek tidak boleh banyak uli, dia kejel. Oke. Nah, itu kalau untuk tekstur kemplangnya sendiri tuh yang bagus gimana, Bu? Oh, itu banyak itu prosesnya harus banyak ikan, airnya dikit, 3/1, 1 air 3 ikan, itu perbandingan. Oke. Nah, kalau ini kerupuk atau kemplang? Ini kerupuk. Ini kerupuk ya. Nah, ini kerupuknya kan keriting-keriting gini nih. Itu bikinnya kalau tanpa yang alat itu apa namanya, Bu? Kuningan. Batok kuningan. Batok kuningan. Nah, kalau tanpa itu bisa nggak, Bu, kira-kira dibuat kayak keriting gitu?
Nah, ini kalau batok anu kerupuk batok ini harus pakai kuningan ini. Iya. Lebih apa? Lebih lenat, lebih padat. Lebih padat. Jadi nggak bisa ya kalau nggak pakai kuningan ya? Nggak bisa. Oke. Nah, tadi itu udah kita dari proses pembuatan kemplang nih. Nah, sekarang ini proses apa lagi nih, Bu? Ini pengeringan, pengeringan ya. Gelondongan. Ya. Nah, terus ini sekarang pemotongan. Oh, jadi setelah dijemur, terus diiris ya? Ya, diiris, dipotong. Oh, oke. Diiris ini ada ukuran tersendiri nggak, Bu? Ya, ya harus tebelnya harus standar. Standar. Yang kalau lebih tipis kan nggak bagus. Tebal juga nggak bagus, ya harus standar. Oh gitu. Ini prosesnya tebelnya. Tebel, boleh lihat Bu? Oh iya, tebel. Nah, tebel ini nih kalau buat pembuatan kemplangnya nih, kemplang panggang ini nih. Nah, dipotongnya tuh biasanya setebel ini. Bisa dilihat. Kalau yang goreng. Nah, oh, kalau yang goreng tuh beda lagi nih, setipis ini. Tuh. Teksturnya tuh. Oke, ini aja ya Bu ya? Iya. Yang ini langsung dijemur. Nah, kita tadi udah ngikutin nih gimana proses pembuatan pempek. Sekarang kita lagi nungguin pempeknya dihidangin. Nggak sabar pengen nyicipin nih gimana sih rasanya. Wah, ini dia nih yang ditungguin dari tadi. Boleh ya Bu ya, langsung cicipin boleh ya. Udah nggak sabar nih Bu, pengen nyicipin. Wangi ikannya tuh ke itu. Boleh ya Bu ya, disicipin ya. Dulunya kita ambil cuka dulu. Kita siapin cuka. Nah, ini nih caranya. Aku pengen cicipin yang tahu dulu. Tahu. Nih, pempek tahu. Kita cicipin ya. Dihirup nih. Kerasa banget, enak banget. Nggak sia-sia nih kita ngikutin gimana pembuatannya tadi. Dan ternyata hasilnya enak banget, pemirsa.
tadi udah ngikutin nih dari pertama proses pembuatannya pempek dan sampai nyicipin, dan sekarang Ici udah kenyang banget. Dan kayaknya kita sampai di sini aja, dan sampai jumpa di episode berikutnya di Wisata Kuliner Nusantara. Bye bye.